Ui Chutat adalah Menteri Negara dalam Kabinet Dewi Korah yang dijuluki sebagai Kabinet 100 Menteri. Sebagai tokoh Tionghoa, ia memiliki posisi yang sangat strategis di era pemerintahan Soekarno, sekaligus menjadi pelaku sejarah Indonesia bersama sejumlah tokoh nasional lainnya. Sayangnya, nama Ui Chutat akhirnya diburamkan dari sejarah oleh rejim Soeharto. Sebagai lulusan Universitas Van Indonesia, sekarang Universitas Indonesia di Batavia pada tahun 1948, sosok Ui Chutat telah menampilkan diri sebagai figur yang cakap dalam berorganisasi maupun di kancah perpolitikan nasional. Ia terpilih menjadi Wakil Presiden Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI) pada tahun 1953, kemudian bergabung dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1954. Sejak tahun 1960, Ui juga aktif di dalam Partai Indonesia atau Partindo dan menjadi salah satu pengurus pusatnya. Karena dinilai cakap dalam berorganisasi, ia diangkat menjadi Menteri Negara oleh Presiden Soekarno. Ia dipilih karena Ui dianggap mempunyai pikiran yang lurus. Tentu saja sebagai seorang intelektual keturunan Tionghoa, Soekarno tak memiliki pikiran bahwa suatu saat dirinya akan dikudeta oleh Ui. Kamulah orang yang saya pilih terutama karena kamu keturunan Tionghoa. Tidak ada satu jenderal pun akan menuduh kamu ngimpi jadi presiden menggantikan saya. Angkatan darat juga tidak akan mencurigai kamu, ujar Bung Karno saat itu. Saat menjadi menteri, Ui sempat terlibat serangkaian misi khusus yang membawa nama Indonesia hingga ke luar negeri. Ia memegang posisi kunci saat menjalankan silent mission untuk menghubungi orang-orang di negeri jiran yang bisa bersekutu dengan Indonesia. Sebagai Menteri Negara di zaman demokrasi terpimpin, sosok Ui merupakan orang-orang terdekat yang berada di dalam lingkaran kekuasaan Soekarno. Hingga terjadi kudeta berdarah lewat G30S, namanya ikut tersangkut lantaran kedekatannya dengan Bung Karno. Oleh rejim Orde Baru, Ui dipenjarakan selama 10 tahun tanpa melalui proses pengadilan sampai tahun 1976. Hal itu juga dialami oleh beberapa menteri lainnya yang setia kepada Soekarno. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1977, mantan menteri negara ini dibebaskan lantaran tuduhannya terlibat gerakan makar komunisme tidak terbukti. Sebagai saksi yang mencicipi era Soekarno hingga beralih ke Orde Baru, Ui menjadi salah satu tokoh kunci sejarah tentang serangkaian peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Ia pun akhirnya menerbitkan memoirnya yang berjudul Memoir Ui Chutat, Pembantu Presiden Soekarno, saat usianya menginjak 73 tahun. Selain mendokumentasikan sejarah lewat sudut pandangnya sebagai pelaku yang terlibat, buku tersebut sekaligus juga memperingati pesta emas hari pernikahannya. Sayangnya atas anjuran Fosco 66 pada September 1995, Memoir Ui dilarang beredar oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Jaksa Agung pun setuju dan mengatakan bahwa buku ini akan meracuni pikiran generasi muda di masa depan. Nama besar Ui Chutat pada akhirnya memang tak banyak disinggung di panggung sejarah RI selama Orde Baru berkuasa. Baru setelah runtuh pada tahun 1998, banyak dari kita yang sadar ternyata orang-orang dari etnis Tionghoa juga ikut memberikan andil besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaannya. Sayangnya hanya karena kedekatan dan kesetiaannya kepada Bung Karno, nama Ui Chutat jarang disebut sebagai pelaku sejarah yang berjasa pada Indonesia.